Momen krusial JITZ di laga debut. Media Malaysia soroti kemenangan Timnas Indonesia U17. Nova Arianto semprot sifat buruk pemain muda Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sejumlah pemain Indonesia bermain bersama klub masing-masing di luar negeri. Sebagian dari pemain tersebut menampilkan performa yang bagus dan membantu klubnya mendapatkan hasil positif. Terakhir, JITZ mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang debut di Serie A Liga Italia. Penampilan apik juga ditunjukkan oleh kiper Martin Paz yang membantu FC Dallas menang 4-3 atas tuan rumah DC United. Senasib dengan Martin Paz, bek kiri Calvin Verondong pun yang dimainkan sebagai starter juga ikut membantu klubnya NEC Nijmegen menang tipis 1-0 atas PSV Zwolle di Liga Belanda. Ivar Jenner juga main penuh dalam laga Jong Utrecht versus De Graafschap yang berakhir imbang 2-2. Sementara itu, Sein Patinama masuk sebagai pemain pengganti dalam laga KAS Eupen versus SK Beveren di Liga Belgia. Dari kawasan Asia, Asnawi kembali bersama Port FC menang 2-1 atas Konkan United dalam lanjutan Liga Thailand. Debut JITZ bersama Venezia terbilang ciamik, mengawal wilayahnya dengan bersih meski sering berduel dengan mantan bomber Juventus Moise Kean. Ada momen JITZ nyaris membawa Venezia unggul pada menit ke-18 ketika mendapatkan umpan brilian dari Alfred Duncan yang diawali dari skema sepak pojok. Menerima bola di depan gawang, JITZ melakukan tendangan first time. Sayang, bola tendangan kaki kanannya melambung di atas mistar gawang. Sayangnya kiprah JITZ berhenti pada menit ke-68. Bek berdarah Semarang itu mengalami kram dan ditarik keluar. Kendati demikian, rating pemain berusia 24 tahun itu di babak pertama paling menonjol di antara yang lain yakni 4,8. Sebab Bang J melakukan 96 operan sukses, 3 kali sapuan, dan 1 intercept, serta 100% tackle sukses. Tentu hal tersebut menjadi modal positif JITZ jelang membela Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kokoh andalan Sintayong tersebut diharapkan fit hingga mampu membuat tim merah putih tampil maksimal di 2 laga awal kontra Arab Saudi dan Australia. Media Malaysia Makan Bola menyebut Timnas Indonesia U17 bikin kaget Timnas India U17. Penilaian itu muncul karena skuad Garuda Asia menang atas India U17 dengan skor 3-1 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Ketika laga baru berjalan 14 menit, Timnas Indonesia U17 unggul 1-0 lebih dulu lewat eksekusi penalti Evandra Volorasta. Penalti didapat setelah Mir Zafir Jatullah dijatuhkan salah satu pemain belakang India di kotak terlarang. Di awal babak kedua, skuad asuhan Nova Arianto menggandakan kedudukan lewat aksi Fandi Ahmad di menit ke-50. Meski sempat kebobolan, Timnas Indonesia U17 berhasil mengunci kemenangan lewat Mir Zafir Jatullah di menit ke-62. Setelah kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 pun tak bisa bersantai. Skuad asuhan Nova Arianto ini bakal kembali menantang India pada Selasa besok. Timnas Indonesia U17 memang mengalahkan India dalam uji coba. Namun sang pelatih Nova Arianto tidak puas dengan attitude beberapa pemainnya. Kepada media, Nova menjelaskan bahwa ada penggawa Garuda Asia yang mulai tinggi hati. Hal itu diakui bakal menjadi awal kehancuran sang pemain. Kendati tak menyebut siapa pemain tersebut, Nova meminta para pemain Timnas Indonesia U17 untuk berusaha maksimal seperti ketika menggarungi Piala AFF 16 2024 kemarin. Saya paling tidak suka pemain saya mulai sombong karena saya kira itu akan menjadi apa ya? Menjadi kehancuran awal dari mereka. Saya merasa pemain mulai merasa tinggi hati, mulai lupa diri dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan pemain bisa melakukan introspeksi agar kedepannya bisa lebih baik, kata Nova Arianto. Striker Persib Bandung Dimas Drajat kembali membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kesempatan dari Sintayong di Timnas Indonesia. Terakhir, Dimas Drajat sukses mencetak gol di Bali ke hasil imbang kontra Arema FC. Bagi Dimas Drajat, catatan ini memperpanjang rehan manisnya di 3 pekan awal Liga 1 2024-2025. Lantaran selalu berkontribusi lewat gol maupun assist. Tercatat 3 pertandingan, Dimas Drajat telah mengemas 1 gol dan 2 assist.
Jumlah itu jauh lebih baik ketimbang 3 penyerang lain yang bakal mengisi lini depan timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta dari Persis Solo, Rafael Strijk dari ADO Den Haag, dan Ragnar Oratmangun dari LCV Dendar. Ramadan Sananta sendiri masih mandul dalam 3 pekan awal Liga 1 musim ini. Begitu juga dengan Rafael Strijk yang gagal mencetak gol di 2 laga awal bersama ADO Den Haag di Liga 2 Belanda 2024-2025. Sementara Ragnar belum mendapatkan kesempatan tampil bersama dengan LCV Dendar. Kiper keturunan Cyrus Margono menjadi sorotan publik tanah air lantaran menghilang di tengah karirnya yang masih muda. Hilangnya kiper yang baru saja jadi WNI itu di saat Cyrus Margono masih menganggur sejak kontraknya dengan Panathinaikos sudah habis. Di sisi lain, Cyrus Margono belum juga dipanggil ke timnas Indonesia meski sudah menjadi warga negara Indonesia. Bahkan diposting akun Instagram @blitznews_football, akun Instagram Cyrus Margono hilang sejak Minggu malam. Netizen pun banyak berkomentar soal hilangnya Cyrus Margono dari peredaran dunia maya. Tak sedikit warganet tanah air yang heran dengan nasib kiper keturunan tersebut. Sebelumnya banyak yang penasaran juga mengapa Sintayong enggan memanggil pemain 22 tahun ini. Padahal dengan status WNI-nya, Cyrus berpotensi memperkuat lini belakang timnas U23 kala itu. Pelatih yang pernah membawa timnas Korea Selatan berlaga di Piala Dunia 2018 ini menegaskan bahwa tidak semua pemain yang berstatus WNI otomatis masuk ke skuad Garuda. Sintayong hanya memanggil pemain-pemain yang dinilai memiliki kualitas dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Media Vietnam Soha.vn baru-baru ini melontarkan ramalan yang cukup mengejutkan terkait peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat absennya beberapa pemain pilar, media tersebut memprediksi skuad Garuda akan mengalami nasib serupa dengan timnas Vietnam saat berhadapan dengan Arab Saudi. Sementara itu, media Vietnam Soha.vn bahkan tidak ragu untuk memprediksi bahwa Garuda akan mengalami kesulitan besar dan kemungkinan besar akan menelan kekalahan telak seperti yang dialami oleh Vietnam beberapa tahun yang lalu. Bahkan Soha.vn menyoroti perbedaan kualitas yang signifikan antara skuad Garuda serta Arab Saudi. Namun prediksi media Vietnam itu tak perlu terlalu dipikirkan. Sepak bola penuh kejutan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Meskipun kehilangan beberapa pemain penting, namun semangat juang dan kerja keras para pemain tetap patut diapresiasi. Skuad Garuda pun tentu akan berjuang habis-habisan untuk bisa meraih hasil terbaik. PSSI terus berupaya agar tidak selalu menggantungkan pendanaan dari pemerintah, namun akan mencoba menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak swasta atau sponsor. Hal itu dikatakan Ketum PSSI Erick Thohir saat penandatanganan kerjasama PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI dengan Bank Mandiri pada Jumat kemarin. Disebutkan membangun timnas yang kuat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah sendiri telah memberikan bantuan sebesar 120 miliar rupiah, yakni untuk TC jangka panjang, untuk timnas U17, U20 senior, dan juga putri. Erick Thohir menambahkan dukungan maksimal kepada timnas Indonesia merupakan sebuah kewajiban yang pada harus disediakan oleh PSSI agar performa tim ketika menjalani pertandingan mampu memberikan yang terbaik. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.